ada Pak Ustadz Nanang Maulana, seorang silver agency yang sudah bergabung di bulan Maret 2017, lalu berproses hingga mencapai silver agency di November 2017. Nah, latar belakangnya ini sepertinya saya ingin bacakan karena sangat menarik ya. Mantan karyawan dan pebisnis. Namun kita lihat di sini mantan karyawan selama 3 tahun, kemudian mantan tukang kredit perabotan sepertinya ini 5 tahun, dan mantan sales selama 2 tahun, kemudian pernah juga menjadi pengangguran selama 1 tahun karena usahanya bangkrut. Kemudian menjadi pemain MLM multi level yang pernah sukses sebentar tapi miskinnya lama. Wah, kayaknya nih menarik nih. Suksesnya sebentar, miskinnya lama. Ini artinya apa ini? Coba kita tanyakan langsung dengan Pak Ustadz Maulana. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Suaranya jelas, Bu Esther. Sangat jelas sekali Pak. Ya, ini tadi nggak di-unmute nih ya. Ya, oke. Pak Ustadz, boleh dong cerita ini kok di sini saya bacanya pernah sukses, suksesnya sebentar, miskinnya jadi lama, dan ini kayaknya latar belakangnya juga sangat bagus untuk ditanya-tanya nih Pak. Mantan karyawan dan juga pemain networking, pernah punya bisnis dan akhirnya terjun juga di bisnis 3i Networks. Kayaknya perjalanannya sangat panjang. Tapi bisa diceritakan gimana Pak kisahnya sampai akhirnya bisa bergabung di 3i Networks? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya seluruh Indonesia yang ada di 3i LP ini. Ya, ada mitra juga nih dari Tulungagung yang hadir di sini. Selamat malam Mas Aziz. Dan juga banyak juga nih mitra-mitra juga ada yang hadir juga di sini. Terima kasih Bu Esther sudah memberikan kesempatan waktunya di sini. Ya, alhamdulillah awal mula di 3i ini sebetulnya saya ditawari 3i itu tahun 2016. Tapi dari ketraumaan bisnis lain yang dulu pernah menghantui saya tolak 2016 itu oleh teman saya. Sehingga pada 2017 ya kan ada teman lama lagi yang menawarkan sebuah peluang bisnis 3i ini. Memang posisi saya itu waktu itu kondisinya lagi kurang, ya ekonominya belum stabil banget begitu. Sehingga dari ketraumaan ya pernah dulu di bisnis network marketing ya, di bisnis MLM yang notabene kita jualan produk ataupun kita cuma network yang jualan aplikasi begitu. Awal mulanya kita mungkin cepat bisa dapat nasabah. Tapi ya itu diantaranya perusahaan gampang tutup. Atau kita sama saja kita sudah membangun gunung pasir. Jadi kalau kita sudah merintis, sudah membina mitra-mitra kita, tiba-tiba ada aja ya dari perusahaan yang kurang kuat, perusahaannya yang masih kayak anak bayi, baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, malah nyungsep jatuh lagi. Akhirnya tadinya sudah ada, akhirnya nggak ada ya. Sehingga keterpurukan itulah yang menjadikan ketraumaan saya sangat seleksi memilih bisnis. Pada tahun 2017 di awal bulan Januari saya ditawari program 3i Network ini. Ya, cuma saya pelajari ya. Bahkan teman yang datang ke rumah saya itu ya lagi menjelaskan ke saya tentang hebatnya bisnis 3i Network. Istri saya ya dengar ini bisnis pasti ini yang sifatnya itu ngajak-ngajak orang. Di balik horden kamar, istri saya sudah geleng-geleng kepala ya kan, mengisyaratkan jangan ikut begitu. Nah, tapi hal itu saya ambil positif, saya ambil brosur ya kan, tapi saya dengan bahasa yang baik, saya pelajari dulu lah, nanti gampang, nanti kalau sudah saya fix, nanti saya akan informasikan begitu. Singkat cerita, saya gabung di 3i Network, awal mula saya melihat Bapak Bupati Banyumas itu sudah ikut gabung. Pertanyaan dalam diri saya, loh seorang bupati kok gabung nih, ada apa nih gitu.
Akhirnya saya pelajari, dan yang lebih menguatkan saya, kebetulan mohon maaf nih, bukan lagi ini cerita ya, ini cerita, bukan lagi takabur, naudzubillah min dzalik. Kebetulan saya beserta keluarga itu sering sholat malam. Lah kebetulan anak saya itu kalau tidur itu pakai kipas angin. Tiba-tiba menjelang mau ke subuh ya, itu brosur 3A itu kena kipas ya, jatuh ke atas sejadah. Saya pelajari cuma sekilas aja ya. Saya pelajari cuma sekilas, oh ini yang kemarin brosur yang kemarin. Saya simpan lagi, kebetulan adan subuh, saya berangkat ke masjid, pulang itu saya searching di handphone. Ternyata ini program kok bagus banget begitu. Ini program perpaduan antara percepatan income yaitu di network marketing, satu-satunya jalan yang bisa mengangkat ekonomi saya hanya di bisnis network, ya kan? Karena konvensional itu kalau saya katakan balung cilik kalah nang balung, kalau bahasa Jawanya itu balung cilik itu kalah sama balung besar gitu loh. Modal kecil akan kalah dengan modal besar. Jadi kita itu asumsinya utang lagi, sehingga banyak utang saya hampir kurang lebih sekitar hampir 1 miliar. Ya, kena ditipu di investasi bodongnya lah, ya kan? Waktu zamannya bisnis yang dolar itu ya. Nah, karena kita waktu itu memicu pingin cepat-cepat untuk bisa bayar utang malah nambah utang. Lah 3A ini pun sangat seleksi sekali. Setelah saya pelajari sistemnya, ini perpaduan antara network marketing, percepatan income, dan insurance. Ini kestabilan income. Kebetulan saya dahulu pernah ikut di perusahaan sebelah. Ya lumayan lah ya, sekitar 4 tahunan waktu itu ya. Bahkan saya pernah dapat trip juga ya. Sedikit besarnya saya sudah agak sedikit paham. Tapi di Tria ini lebih mudah karena kita nggak ada yang namanya kita membina sampai mengawal sampai tua ya, mengawal sampai tua. Karena sudah disiapkan fasilitas oleh 3i, bahkan kantornya pun udah online melalui Mobis. Kalau di perusahaan sebelah, kalau pas waktunya nanti ada nasabah yang sakit, kita harus jenguk, kita harus ngurusin ini semuanya. Kalau di sini semuanya fasilitas, semuanya sudah ada di Mobis. Pas kebetulan waktu itu Mobis sudah datang. Waktu teman saya itu, waktu 2016, belum ada Mobis, kurang lebihnya begitu. Jadi pas waktu lagi bagus-bagusnya Mobis sudah ada. Nah, dari situ saya ngerjakan ini ya, tanpa saya ngomong sama istri, saya pakai uang sendiri ya. Tiba-tiba ketahuan waktu itu polisi datang. Setelah polisi datang, istri saya ya agak sedikit miss begitu. Untuk beli beras aja saya waktu itu kurang ya. Waktu itu saya betul-betul ekonomi lagi kurang stabil, betul-betul kurang stabil. Anak susunya banyak ya. Lalu juga beli beras juga kadang-kadang juga bingung begitu. Ini ada uang sedikit, niatnya saya baik untuk nabung, tiba-tiba polis datang. Saya nggak tahu polis itu akan datang ke rumah. Polis datang ke rumah, istri saya ketahuan lah sama istri saya. Wah, ini ikut nabung nih, nanti kayak dulu lagi, bla 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 bla. Saya coba pelan-pelan nasihati, ini bukan hura-hura. Ini untuk nabung untuk masa depan. Udahlah, bismillah saja. Nanti kalau kita juga ada hasil, toh bulan depan kita ada hasilnya. Terus saya kerja, betul-betul saya kumpulkan teman-teman waktu itu ya, ada yang nolak, ada yang menghina, ada yang mencaci, ada yang udah nggak percaya karena dari dulu saya bisnisnya gagal lagi gitu ya. Ketemu orang tapi lupakan itu, saya pokoknya benar-benar fokus. Tiba-tiba waktu 1 bulan itu saya dapat double elite waktu itu. Membuktikan bahwasanya saya dapat bonus kurang lebih dulu elitnya itu masih di angka 535 Bu Esther waktu itu, kurang lebihnya lah. 500 lebih dikit begitu. Nah, alhamdulillah waktu itu saya dapat bonus double elite, saya tunjukkan ke istri saya. Istri saya malah bukannya malah nyupot, malah menjatuhkan lagi. Ya, itu bonus sekali, nanti kamu bakal dikejar-kejar nanti ya. Pokoknya bis kayak gini udah trauma deh, pokoknya nggak percaya lagi. Tapi saya benar-benar meyakini ini. Saya belajar otodidak. Karena kebetulan ini yang ngajak saya pun waktu itu, mohon maaf nih tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan leader saya nih. Buat leader saya ya Pak Tanto ya, itu waktu itu pun belum paham betul tentang ini bisnis. Cuma kebetulan teman lama yang ya saya cuma daftarnya waktu itu atas dasar persahabatan aja. Jadi sehingga saya belajar di 3i itu otodidak. Saya belajar lewat YouTube, saya belajar lewat buku starter kit yang di
kasih itu ya kan dari perusahaan. Belajar sehingga saya grassroots langsung kepada teman-teman. Nah, dari situ mulai saya mengumpulkan 1 bulan, 2 bulan saya LA, ETA, 3 bulan LA, 5 bulan kurang lebihnya saya bronze, 7 bulan saya silver. Dari situ bronze waktu itu istri saya baru percaya. Nah, dari situ saya merintis, berjuang berbagai macam cobaan. Memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tapi yang jelas, ya kan, proses ini harus benar-benar kita harus lakukan dengan penuh ketulusan. Tanpa adanya ketulusan, maka biasanya kita punya rasa harap. Makanya saya sering tekankan kepada mitra-mitra saya, jangan punya rasa harap sama makhluk. Kalau kita punya rasa harap sama makhluk, sama seseorang, pasti mudah down. Makanya kita yang penting cerita aja, menerangkan kebaikan, menyampaikan kebaikan. Masalah nanti closing, nggak closing, yang penting kita niatkan silaturahmi. Kebetulan ini bisnis luar biasa. Karena bisnis 3i ini bisnis jasa, bisnis bercerita, tugas kita silaturahmi, yang penting kita berani saja silaturahmi. Walaupun kita nggak punya duit, pasti nanti disuguhi. Disuguhi air minumnya lah, kopinya lah, makannya lah. Jadi sebetulnya ya kan kita itu untuk modalnya, untuk operasional, kalau kita benar-benar niat, karena kebetulan mitra saya ya semuanya itu jarang yang bisa online, ya bisa cuma sedikit-sedikit begitu. Nah, kebanyakan kita mainnya di offline. Kalau Mas Fadli tadi mainnya online luar biasa. Kita ingin mengikuti, cuma kita sudah bisa, mitra-mitra kita ada yang belum nyampe ke arah situ gitu. Nah, kita waktu itu jalan, ya terus. Alhamdulillah ya kan kita bisa membentuk sebuah tim 3 jalur yang betul-betul bisa mengembangkan sendirinya. Ya disitulah, karena perjuangan tentunya ada pasang surut. Yang penting kita bertahan. Bertahan itu bukan sekedar diam. Bertahan harus tetap berproses, mempertahankan, supaya kita betul-betul nanti pas momentum itu datang, maka kita untuk melejitnya pun untuk gampang. Itu diantaranya. Jadi 3i ini, alhamdulillah dari 3i merubah kehidupan saya. Alhamdulillah Allah kasih income buat saya daftarkan polis istri saya daftarkan polis anak-anak saya, ya kan. Sehingga dari 3 titik, ya bonus saya yang hampir kurang lebih 1 miliar waktu itu, alhamdulillah lunas, ya kan, lunas. Dan saya bisa punya mobil, alhamdulillah kemarin beli motor PCX ya, alhamdulillah. Terus dan alhamdulillah tahun ini saya baru beli rumah, walaupun rumah second ya, alhamdulillah beli rumah ya untuk investasi. Awalnya cuma niat iseng-iseng aja ya, malah yang punya rumah malah nawarin ya, betul-betul alhamdulillah bisa terbeli, walaupun alhamdulillah ya kan saya nggak ngiri ke bank. Saya minta ya kan kalau bisa diangsur aja. Alhamdulillah yang punya rumahnya juga DP 150, sisanya diangsur. Diangsurnya tapi nggak melalui bank. Dan ini anugerah ya, anugerah dari Allah. Alhamdulillah, jadi dari 3i ini kehidupan saya berubah. Alhamdulillah. Begitu Bu Esther, singkat cerita sedikit begitu. Ya, baik. Luar biasa Pak Ustadz ya, sangat menginspirasi sekali dari perjalanan dari hutang kurang lebih 1 M bisa terlunaskan dari berkat 3i, kurang lebih ya. 876-an. Ya. Dan akhirnya bisa juga mewujudkan impian-impian lainnya. Dan Pak Ustadz, sebelum nanti ini pertanyaan saya yang terakhir, sebelum kita nanti berakhir karena keterbatasan waktu ya, saya ingin menanyakan satu hal yang sering ditanya-tanyakan, mumpung ada Pak Ustadz ya. Tolong dijawab dan diberikan pengertian Pak, karena ini yang ditunggu-tunggu banyak orang juga. Pak, bisa dijelaskan hubungan 3i dengan networks ini dengan riba atau mungkin syariah dan sebagainya, kata orang ini haram atau halal ya. Nah, menurut pandangannya Pak Ustadz sendiri bagaimana tentang 3i networks ini? Ya, kalau masalah asuransi itu sebetulnya hilafiyah. Ya, hilafiyah itu perbedaan pendapat. Ya, kalau kita berdebat masalah hilafiyah tidak ada ujungnya. Yang jelas ya kan kita di sini asuransinya kan asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu sama-sama saling tahun ya, dananya itu tabaru ya. Dana tabaru itu adalah perkumpulan daripada nasabah-nasabah
yang kita itu gotong royong saling tolong menolong ya. Kalau asasnya dalam asuransi yang sifatnya di sini itu lebih condong ke nilai investasinya. Jadi kalau di 3i ini ya dari 3i ini lebih banyak, lebih condong ya kan, lebih condong ke nilai investasinya daripada ke asuransinya. Kalau untuk asuransi sendiri udah satu, asuransinya asuransi jiwa. Sehingga kita di sini kalau untuk masalah goror ya, goror itu ya kan kita itu uangnya kemana, lalu maisir kayak judi dan yang lain-lain, 3i sebetulnya sudah sangat transparan. Setiap bulannya, setiap tribulannya, setiap 6 bulannya itu sudah ada laporan. Dana kita itu dikelola kemana ya, lalu juga fasilitasnya juga jelas ya kan, lalu nanti sahamnya juga ada, transparan, nilai unit saham kita itu berapa per bulan, lalu naik turunnya itu ada. Yang penting kita transparan. Dan yang paling penting, apapun itu alasannya sebetulnya, yang penting kita meluruskan niat saja. Luruskan niat, karena awal daripada segala sesuatu itu berawal dari niat. Yang halal pun bisa jadi haram, dikarenakan niat. Kalau untuk ngomong riba, kalau saya yang pernah saya ngaji, ya kan, riba itu sensitif sekali. Jual beli saja kita ngomong harga pokok, ya itu juga sudah termasuk riba, ya sudah termasuk riba. Sehingga banyak orang-orang yang diantaranya ya yang saya jumpai, pertanyaan itu memang sering, ya banyak orang yang sok tahu tapi nggak mau tahu, ya dia selalu pembenaran bukan kebenaran, pembenaran. Kalau asuransi dikatakan haram, ya, apalagi di Indonesia tidak terlepas dengan asuransi. Dari mulai tiketingnya ada asuransi, tiketing baik tiketing ke pariwisata, tiketing pesawat, tiketing kereta api, bahkan sekarang paket saja, paket memaketkan barang, ya, itu ada asuransinya. Ya. Nah, jadi di sini tergantung kepada keniatan kita. Kita di sini nggak jual nyawa, kita nggak jual asuransi, kita nggak butuh asuransi juga, ya. Kalau kita ingin untung di asuransi ya mati dulu, kan begitu. Dan kita nggak boleh mati dulu kan gitu. Yang penting kita di sini jalankan bisnisnya. Jadi niatnya kita ada 3 fasilitas insuran, investasi dan income. Kita di sini bagaimana caranya kita jalankan bisnisnya dan kita niatkan untuk investasi, lalu kita sampaikan kulun kaulan karima, berbicara dengan lemah lembut yang baik saja dengan kepada semua orang, ya kan, menyampaikan yang baik-baik saja. Perdebatan di lapangan itu kalau bisa dihindari. Lebih baik kita itu ya kan mengalah tapi kita menang. Ya, kita berikan share-share yang positif. Jadi kalau kita garis bawahi, riba ya kan dalam bisnis asuransi itu hilafiyah. Yang jelas di sini kita luruskan niat kita buat semua mitra kita, ya. Luruskan niat kita, niatkan kita untuk betul-betul bisa punya tabungan masa depan. Jaga kayamu sebelum datang miskinmu, jaga sempatmu sebelum datang sempitmu. Apalagi ada hadis yang mengatakan, janganlah engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan sengsara dan minta-minta. Kemarin Bu Esther terakhir ini, kemarin pandemi waktu bulan Maret ya, pandemi itu banyak mitra-mitra saya yang mengucapkan terima kasih. Kenapa? Di situasi lockdown dadakan ya, yang notabene jualan dan yang lain susah, mitra-mitra 3i itu punya tabungan ya. Mitra-mitra punya 3i punya tabungan. Nah, terlepas daripada karyawan-karyawan yang banyak di PHK, dengan adanya lockdown massal, dengan adanya adanya virus corona ya, banyak yang di PHK dan yang lain pusingnya minta ampun. Sampai-sampai teman-teman yang nggak pernah jualan online pun jualan karena saking butuh uangnya. Tapi mitra berawal dari dulu sudah punya tabungan, dia enjoy, apalagi yang sudah punya bonus ya kan. Waktu pandemi di rumah saja bonus tetap ngalir 3i kasih. Inilah yang dinamakan repeat order. Makanya 3 pilar ya kan yang saya selalu jadi patokan kalau mau bisnis. Seberapa besar modal yang saya keluarkan, seberapa cepat balik modalnya, seberapa besar untung yang saya dapatkan. Nah, dari sini ya, di 3i itu bisnis yang bisa membuat kita kaya, bisnis yang bisa menghasilkan repeat order.
Di 3i satu nasabah 3 tahun. Jadi kita tidur aja kalau betul-betul orang itu dipahamkan oleh kita, maka dengan nabungnya dia, maka kita pun akan dapat untung. Seperti itu Bu Esther kurang lebihnya. Kalau hilafnya kalau diterangkan panjang lebar, yang penting kita luruskan niat untuk niatkan kita, kaya kita untuk ibadah ya kan kepada Tuhan kita. Mantap sekali, sangat menginspirasi. Teman-teman sudah belajar ya sesuatu yang luar biasa malam ini, dan kita sudah terjawab sudah semua pertanyaan-pertanyaan yang baik dari sisi riba, halal maupun semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman sudah terjawab lewat Pak Ustadz, dan juga sudah terinspirasi lewat anak muda 24 tahun dan penjelasan yang luar biasa dari Pak Sandy. Nah, teman-teman, tinggal kita tetap fokus, yakinkan hati seperti Pak Ustadz katakan, luruskan niat. Niat itu yang harus diperbesar ya. Karena kalau kita tulus menjalankan bisnis ini dan tentunya membantu banyak orang, apalagi sudah membantu program pemerintah mengatasi kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, lebih sejahtera dan ekonomi yang lebih baik, kenapa tidak kita fokuskan? Nah, baik, sebelum kita berakhir, mungkin Pak Ustadz memberikan closing statement yang singkat bagi kita semuanya. Baik, Bu Esther. Buat teman-teman semuanya, baik yang sudah gabung ataupun yang belum gabung khususnya, bisnis 3i ini bisnis yang betul-betul bisa menjanjikan kita, bisnis yang anti gagal yang tadi kata Pak Sandy sudah terangkan, segagal-gagalnya kita punya tabungan, serugi-ruginya kita punya tabungan dan kita punya perlindungan, maka dengan perusahaan besar, perusahaan kita sudah 45 tahun, perusahaan sudah kalau bahasa usia orang itu udah mapan perusahaannya, udah melewati krisis moneter 97, 98, masih tayoh, masih kuat ya. Jadi ini perusahaan yang sangat luar biasa, company profilnya juga bagus, sistemnya juga luar biasa. Yang penting apapun bisnisnya pasti sulit. Yang jelas bagaimana caranya kita bisa melewati kesulitan dan bagaimana caranya kita punya bisnis jangan sampai modal kita banyak yang hilang. Kalau di 3i modal kita ditabung. Bagi mitra-mitra yang sudah gabung juga di situasi pandemi sekarang seperti ini, tetap semangat ya kan, jaga integritas diri kita ya. Integritas sangat penting buat semuanya, buat mitra-mitra kita ya. Komitmen kita juga ya, istiqomah terus, jalankan terus, pahit getir rasanya ya, tetap kita jalankan. Dan yang paling penting buat kita semuanya, buat teman-teman semuanya, jika ingin sukses jangan terlalu banyak berharap dengan makhluk. Berharapnya sama Tuhan saja. Jadi jangan sampai kita itu, wah ini pasti mau jalan ini pasti mau jalan nih, prospek habis-habisan. Setelah closing ternyata enggak, ya kan. Akhirnya 1, 2, 3, 4 orang yang kita damba-dambakan mau jalan ternyata enggak jalan, karena kita berharap banyak sama orang itu, sehingga kita banyak down. Sehingga jangan sampai punya rasa harap. Orang yang ingin sukses, siap dihina, siap dicaci, siap dimaki, siap dijauhi teman, siap dijauhi keluarga. Apapun itu alasannya, tetap ya kan, waktu akan menjawab. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti hasilnya pun akan nampak. Jika sudah nampak, maka mereka berbondong-bondong untuk datang kita. Kita punya dua telinga, kita punya 2 tangan, kita punya 1 mulut. Kalau ada orang yang menghina kita, kita jangan lawan dengan ucapan. Tutup ya kan telinga kita dengan 2 tangan kita fokus pandang ke depan untuk menuju kesuksesan dan untuk menuju kebahagiaan keluarga kita. Itu saja, salam sukses buat semuanya, Gokron.